Pertanyaan yang bagus. Bang, turun. Tidur udah malam. Nanti tidak sahur lagi kamu. Pertanyaan bagus. Sudah? Wis. Nah, sepupu misalkan. Dari mana? Dari satu jantan, dua betina atau berarti? Ya, segitu aja lah, gampang satu Ya, jantan. saudara tiri berarti. Anaknya tante. Jadi Iya juga sih. A kawin dengan 1 dan 2. Nah, Ya, 1 dan 2 ini punya anak A11, A12. Ini punya anak A21, A22. nah sampai sini aja. Itu sudah menjelaskan sepupu Om. Belum. Ini masih saudara tiri. Oh ya udah, jadiin sepupu dulu Om. A11 ini jantan. A12, A121, A122. Ini betina semua tiga-tiganya. Mereka memiliki anak. Ini anaknya ada ABC. Ini anaknya ada ABC. JDE lah. Ya udah namanya. Ini anaknya ada ABC biar gampang. Ya. Ini mereka saling bersepupu semua. Nah, ini P. Ini F1 toh? Ya betul. Wis, ini sudah menjawab sebenarnya. Ini kan berarti F2. sudah menjawab toh? Ini mau kawin sama ini tetap ada hubungan. Tapi kan ini bisa kita pecah kayak model yang tadi sebelumnya. Kita di project yang sama misalkan Sunglow ya, kita kawinin ini ada yang jantan ada yang betina supaya kita pecah ginpool lagi itu tadi. Bikin ginpool kecil-kecil yang sebelumnya tadi. Tapi dengan lanjutan F. Loh, jangan dihubungkan dulu ini supaya jadi P0 dulu. Paham ya? Supaya F2 ini jadi P0 dulu. Ya. Jadi misalkan A dari A121 yang ini kan betina kawin sama jantan B, otomatis kan jadi P0. Ya. Untuk meminimalisir kan kalau ini kan darahnya ini 50%. 50% itu ada di masing-masing ini. Iya toh? Karena satu parent kan Om. Satu parent 50% ini anak-anaknya memiliki 50% dari A sama 1. Jadi A 50%, 1 50%, ini juga seperti itu, A 50%, 1 50%. Di keturunan bawahnya begitu kita keluarkan kayak gini, lebih mecah lagi. Iya toh? Ini kan A1 2 kawin sama A. Jadi yang betina ini kawin sama bapaknya ini. Berarti 50. Ini atas kan ini 50. Kawin ini kan ada yang keluar 100% mirip dengan ini, ada yang keluar 50%, ada yang keluar 75%. Nah, anggap aja yang A ini yang keluar 75%. A yang mana nih? Yang ini. Iya. Ini 75%. Untuk kita mengurangi kadar dekatnya ini, berarti kita keluarkan dengan B supaya darahnya tinggal 25% kandungannya. Dicuci lagi. Gampangannya seperti itu dikeluarkan. Jadi Andi Hartono kan membawa 50% genetik bapak, 50% genetik ibu. Tinggal visual aja 75% ngikut bapak atau ngikut ibu. Tapi nggak mungkin 100%. Ya. Karena udah pecah. Karena sudah pecah. Karena kalau di kita di inbreed atau incest itu kan letal langsung kalau manusia. Tapi kalau reptil kan enggak. Makanya kalau di reptil masih ada kemungkinan 100%. Individu yang berbeda, visual mirip 100% masih mungkin. Karena masih dimungkinkan inbreed. Jadi ini tujuannya kita bikin gene pool kecil-kecil tadi itu untuk seperti ini, untuk meminimalisir hubungan kandungan darah, pertalian darahnya. 25% mau kawinkan lagi sama yang A lagi.
Nggak bakal ada masalah, nggak ada namanya. Loh, padahal kalau hitungannya sudah F7, tapi karena kita pecah lagi. Sebelumnya kita pecah. Loh ini loh, sudah ada 9 gene pool, 9 kolam genetik untuk satu project Sunglow. Ini sudah 25%, misalkan kita kawinkan ini, kita ambil contoh ini kan 75. A kawin B ini 75. Berarti kan tinggal 50%. Anakannya sama-sama dikawinkan. Pecah lagi. Tinggal 25% kandungan A1-nya ini. Yeah. A sama satunya ini tinggal di sini. Bisa 25%. 25%. Ini dikembalikan lagi ke sini. Nambah dong Om jadinya ya. Kan ini 25%, naik ke sini kan ini deket sama ini kan? Iya, nggak ada masalah. Ya kan, tapi nggak sampai jenuh itu tadi genetik. Iya, paham. Ya apa ya, mempermudahnya itu. Ya intinya meminimalisir persentase kandungan pertalian darah di Gecko itu. Untuk kita misalkan tentukan dulu proyeknya apa. Om, simpel lagi nih. Kita sebenarnya menciptakan genetik pool itu bisa dari perbedaan jantan ya, berarti simpelnya. Iya. Ya kan, berarti ya bukan hanya jantan, ya betina pun ya bisa. Ya, bukan maksudnya ketika kita memiliki 1 jantan dan 5 betina itu jadinya 1 gen pool kan? 1 gen pool. Ya kan? Kalau ketika kita mempunyai 3 jantan dan 5 betina, kita silang-silangin. Kita bisa punya berapa gen pool? Berarti 3. 3 doang kan? Berarti simpelnya gimana caranya kita berkarya dari genetik pool ini dari jantan. Soalnya gini, pertalian ini kita untuk mengeluarkan itu kan perlunya jantan. Iya. Loh kalau betinanya yang tak banyakin, ya enggak ada masalah. Cuman waktu untuk mencapai ke sini itu nanti bakal jauh lebih lama. Lebih simpelnya genetic pool akan lebih bisa luas ketika kita punya jantannya banyak dari CB yang berbeda toh? Betul. Nah, dan ketika kita bisa menamai line breed yang kayak Om Arya. Dari Om Arya yang menciptakan bukan menciptakan ya, apa ya? Ya bukan cipta loh itu. Apa ya Om ya? Ya cuman selective breed aja. Ya. Oke, selective breed. Dari Om Arya yang tadi selective raiders itu crossbreed semua kan Om pasti? Iya. Tapi awalnya inbreed dulu. Iya, sampai ke titik kejenuhan itu tadi baru dikeluarkan ya. Keluarkan. Minimalisir untuk memperkuat lagi, naikkan lagi. Nah, gimana nih kalau misal ada orang-orang yang pengen juga ya aku menciptakan line breed dengan selective breed. Ya enggak apa-apa, kuato aja menghabiskan waktu minimal 5-6 tahun. Minimal itu ya, Om. Minimal. Lah karena kita perlu validasi. Dan perlu supaya anakannya itu walaupun mau di crossbreed sejauh apapun minimal membawa visual. Pasti visual itu membawa. Itu pengalaman saya, pasti visual itu terbawa. Minimal, misalkan ya kita ngitung goblok aja ya. Dari 10 ekor anaknya, jadi dari 5 clutch yang menetas semua, 6-7 ekor harus mirip membawa visual project lainnya apa? Misalkan kayak Raiders head pattern ya? Head pattern kan singkatannya dari head pattern toh. Oh, enggak tahu aku singkatannya Om. Ya Allah. Aduh, panjang Raiders ya. Reptilophobia Head Patterns Projects. Ya kali. Ya. Jadi itu pattern apa cirinya? Mata 4 codet. Terinspirasi mata 4 iya ada. Oh, tanda mata mau disambung mau enggak, kalau disambung jadi Zoro atau Halloween Max. Ya, terserah. Kalau titik model bandit yang ada noseband. Ya. Itu seperti itu. Dan Om Arya pun nge-labelin Raiders walaupun ada noseband nggak bandit ya? Enggak. Karena apa? Tapi kan ada orang-orang yang lahirnya noseband, wah bandit nih. Kalau saya bandit itu sebenarnya sudah selective breed dan anakannya pasti membawa visual bandit kan. Dan rata-rata bandit itu kan stripe. Ya. Rata-rata. Saya kan enggak doyan stripe pada awalnya. Iya, full stripe. Ya. Enggak, saya enggak mau. Makanya bikin jungle, Abran. Om, Abran itu apa Om? Nggak tahu nih. Acak. Oh, Abran itu acak ya? Oke, lanjut.
Jadi kalau jungle itu acaknya gini, ada putusnya. Simpang 3 lah. Pokoknya stripe putus itu jungle. Ya. Ngebran acak. Ya. Kalau stripe banded itu ya ngeband. Jadi habis itu saya punya ide. Oh, ball stripe kenapa harus dari leher ke ekor? Saya mau kayak macan dari kanan ke kiri. Dari Raiders ini pengembangannya. Iya. Akhirnya itu pun perlu waktu dari project jadi Raiders untuk bikin side stripe dari kanan ke kiri itu 4 tahun. Bahkan ya ini intermezzo lah. Bahkan itu aku ada Afghan bloodline loh. Ya label. Ya bloodline ini kan jauh. Maksudnya dinamakan bloodline cross. A kali 1, A1, 1, A1, 2 ini cross. Ya, sepupu cross. Iya. Bloodline itu jauh. Jadi misalkan kayak aku punya projectnya Om Arya sama projectku. Iya. Dengan parent yang berbeda. Iya. Itu bloodline jadi. Iya. Nah, aku bloodline doang itu Afgan. Itu anakannya sih. Enggak. Ya bisa dibilang 50% sih yang head pattern-nya. Karena Afgan yang saya keluarkan itu dari Project Raiders semua. Makanya aku bisa tahu semua yang ngomong Afgan itu sebenarnya lucu. Bukan Afgannya padahal yang diprioritaskan, tapi dari Raidersnya. Karena Afgan yang asli kepalanya bakal menggaris tidak beraturan. Ada di cover atasnya FB ku. Ya kayak gitu. Kan intinya Om Arya tuh sebenarnya selektif si Raiders. Ini kita berarti ngomongin Raiders ya.